Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Huta Barat bersama Padut Gultom tanam perdana varietas kopi Gayo Arabica di perkebunan Gultom Family di Desa Lubu Siregar, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sabtu 29 Maret 2025. Padut Gultom yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Marga Gultom Sedunia mengatakan selain jenis kopi Robusta Tapanuli yang biasa ditanam warga, varietas kopi Gayo Arabica juga cocok dikembangkan di wilayah Tapanuli Utara seperti Siborong-Borong. Tanam perdana dikembangkan sebanyak 1.000 bibit unggulan. Kopi Gayo tumbuh subur di daerah beriklim dingin seperti Pangarinduan. Selain itu, jenis tanaman ini sangat baik dibudidayakan di daerah dengan ketinggian 700 sampai 1.500 di atas permukaan laut, terang Padut Gultom. Meski tinggal di Jakarta, Padut Gultom menaruh perhatian penuh di kampung halaman mengembangkan produk pertanian bagi masyarakat sekitar. Padut Gultom berkomitmen penuh mendukung masyarakat Tapanuli Utara apabila ingin berkebun kopi jenis Gayo Arabica. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya Dinas Pertanian, untuk pengembangan seperti pengadaan bibit, termasuk pemasaran hasil panen. Sebelumnya, Padut Gultom sukses mengembangkan alpukat jenis aligator di Siborong-Borong. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Huta Barat menyambut baik dan mengapresiasi upaya Padut Gultom yang menjadi motivator yang mengedukasi masyarakat petani Tapanuli Utara untuk berkebun kopi jenis Gayo Arabica. Bupati mengatakan akan memaksimalkan khususnya petani milenial dengan dukungan anggaran daerah untuk ketahanan pangan dan tantangan kebutuhan program makan gratis di Tapanuli Utara. Penanaman perdana kopi Gayo Arabica juga dihadiri Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Ernest Sitinjak, dan tokoh marga Gultom seperti Alex Gultom, Budiman Gultom, dan Mitsu Gultom. Selesai penanaman perdana kopi Gayo, Bupati bersama rombongan melakukan panen buah alpukat aligator yang ditanam 4 tahun yang lalu oleh Padut Gultom. Bagaimana mengembangkan salah satu produk lokal. Ini adalah kopi. Kopi ini didatangkan bibitnya dari Gayo. Nah, dengan harapan 1 hektar net penghasilan dari bibit Gayo ini dengan panen 24 bulan panen itu 250 juta. Kalau para petani kecil yang mempunyai lahan di bawah 6.000 itu bisa dalam 2 tahun bisa 140 juta. Artinya setiap bulan dia bisa 11 juta. Berarti bisa meningkatkan UMR Taput 3 kali. Kita tahu persis UMR Taput adalah 3 juta 17 ribu. Jadi saya minta para perantau-perantau yang dananya banyak datanglah membangun Taput, berkarya, menginvestasi untuk produk lokal. Ini adalah salah satu. Semoga Tapanuli Utara cukup dalam ketahanan pangan bila terjadi krisis pangan. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Padut Gultom ya sudah mampu menjadi motivator ya bagi masyarakat Tapanuli Utara, mungkin secara khusus daerah-daerah yang berdampak di sini. Yang pertama, yang kedua, setelah kita melihat lahan ini ya, ini mampu juga kita lihat ini membangkitkan ekonomi masyarakat. Jadi harapan kita ke depan seperti Pak Padut ini yang asli datang dari Jakarta ya, memberikan hatinya kepada masyarakat yang ada di daerah Tapanuli. Nah, kita dari Bupati ya, pemerintah setempat pasti mendukung, mensupport. Nah, kehadiran saya di sini juga salah satu bukti mensupport. Nah, kita juga banyak belajar. Ke depan coba kami akan mengumpulkan nanti kelompok-kelompok petani yang muda. Sekarang saya rubah petani-petani milenial. Iya. Ya karena kalau yang itu kan susah diedukasi. Iya. Nah, jadi sekarang kita mencoba petani-petani milenial itu kita berikan dia kemampuan untuk untuk bertani tapi dengan konsep yang ada. Jadi kita menggunakan teknologi, kita menggunakan bibit unggul. Jadi kami pastikan Kabupaten Tapanuli Utara mendukung penuh para ya katakanlah diaspora Tapanuli Utara yang mau datang ke kampung halaman untuk berinvestasi, terkala khusus untuk pertanian. Dan ke depan juga kita mengajak ya, dengan adanya program daripada Bapak Presiden tentang ketahanan pangan, ini menjadi sebuah peluang bagi Tapanuli Utara. Kita masih banyak lahan tidur ini. Ini nanti kita punya konsep bagaimana lahan tidur ini kita kelola. Tadi berdiskusi dengan beliau, bila perlu disurati itu masyarakat. Ya. Bagi siapa yang membiarkan lahannya tertidur, pemerintah akan hadir di sana. Ya. Seperti apa konsepnya nanti kita lihat.
Kontributor Toba TV, Gompang Gultom melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Utara. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya.